Aduh, nganggo kayak ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ma'al ikhlas. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak ya dan mas-mas, saya biasanya nyebutnya teman-teman. Saya memanggil semua mahasiswa saya dengan teman-teman. Saya tidak pernah memanggil saudara, tidak pernah memanggil Anda gitu-gitu. Saya biasanya pakainya teman-teman. Bapak-bapak sekalian, terima kasih pada Pak Kiai Lokman ya. Di UNJ itu kami kuliah itu, UNJ itu kan bukan IAIN ya, bukan UIN yang biasanya orang banyak memanggil kiai, ustadz gitu-gitu ya. Kalau di UNJ itu nggak ada selama ini. Baru Pak Lokman itu panggilannya di kampus kiai ya. Dan semua dosen-dosen manggilnya juga kiai. Enak gitu ya. Kalau saya tidak ya. Pertama, saya nggak tahu kita ngobrol kayak gini karena gaya saya itu bisa berbeda. Kalau saya harus ceramah pakai mimbar, anggaplah pengajian gitu. Gaya saya ya gaya pengajian gitu. Tapi kalau kita gayanya diskusi, saya bergaya diskusi. Jadi bintang film, action ya. Marilah kita puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita penting ya. Saya selalu menyampaikan ke mahasiswa saya gitu atau jamaah saya gitu di rumah itu. Saya kira di setiap pertemuan seperti ini, saya tidak tahu bapak-bapak ya, apakah misalnya kalau kita di rumah itu pernah gitu, atau sering, atau jarang-jarang, atau tidak pernah misalnya, kayak wirid kayak tadi itu kita, pernah nggak? Pernah nggak kita di rumah kok bisa wirid? Ini tadi ada 45 menit ya? 1 jam? 30 sampai 45 menit ya. Apakah kita di rumah pernah ngoten niku, Pak? Hah? Insya Allah luar biasa nih. Yang aman itu sebagian ya, sebagian ya. Siapa yang sebagian ya kita nggak tahu. Terus terang saya sulit sekali, ya, sulit sekali untuk apalagi istiqomah ya. Untuk wirid dan di rumah yang agak panjang gitu beratnya minta ampun, ya. Dan tidak bisa, terus terang ya, saya itu nggak bisa sebenarnya wirid panjang terus. Seperti kalau kita kumpul-kumpul seperti ini. Kalau teman-teman bisa itu saya kira bapak ibu, bapak-bapak ya bisa. Saya kira itu wah bejo sekali jadi orang yang bisa begitu ya. Kalau saya di rumah itu pikiran saya sudah wah neng di. Lagi arep wirid, lagi arep lekas ngono bojone nyelo. Anake rewel. Kula enten ngomong di warung, anak wong tuku. Nah, jadi angel banget untuk bisa seperti ini tadi itu. Terus terang saya sangat sulit sekali untuk bisa. Karena itu kenapa saya senang kalau ada perkumpulan seperti ini, ada jamaahan seperti ini. Karena saya secara pribadi tidak bisa seperti orang-orang yang bisa sampai hari ini ya, untuk wiridan gitu-gitu. Apalagi dengan suasana tadi itu ya. Hasbunallah wa yang dibaca dari awal sampai akhir tadi itu nadanya bermacam-macam gitu. Itu kayak musik kan sebenarnya. Begitu ditarik cepat, kalau saya membayangkan itu ya ketika la ilaha illallah cepat itu ya pikiran saya itu ya membayangkan sesuatu yang itu cepat sekali. Kalau putaran ya putaran, kalau titik ya titik begitu. Tapi begitu
dipelankan kayak tadi itu, tadi bacaan apa ya? Hasbunallah apa? Ni'mal maula ya maula ya sholli wasal. Begitu belakang dipelankan, lalu pikiran saya itu bekerja dengan sendirinya, nggak usah disetir. Mungkin setiap orang bisa membayangkan sesuatu yang berbeda ya. Kalau saya tadi itu membayangkan misalnya seperti tiba-tiba ada jalan lurus, lalu ada titik di depan saya sana gitu. Tapi setiap orang bisa punya bayangan, pikiran yang mungkin berbeda-beda gitu. Tetapi itu mengatur ya, mengatur baik diatur maupun secara refleks, pikiran dan hati kita itu memiliki rasa yang lalu berubah ya. Itu kayak kita mendengarkan musik dangdut ya, mendengarkan campur sari, mendengarkan qasidah, mendengarkan hadroh gitu. Setiap yang kita dengar itu kan tidak selalu sama ya. Tidak selalu sama. Kita bisa goyangnya sangat cepat, tapi bisa pelan gitu. Tapi sama-sama rasanya enak. Nah, kalau saya jamaahan seperti ini saya baru bisa ya. Tetapi kalau di rumah nggak bisa. Karena itu saya lalu tadi teringat itu. Di kitab taklim itu uqaddimul ustadzi 'alal walidi, kata Az-Zarnuji. Saya itu lebih mengutamakan guru saya dibandingkan orang tua saya. Kenapa? Karena guru itu fadzaka murabbir ruh wa ruhu jauhar. Karena guru itu murabbi, guru ya, guru yang memberikan ruh pada diri kita. Melatih ruh kita, melatih hati kita, melatih pikiran kita. Sehingga sesuatu yang ada di dunia itu paling tidak hati kita itu menjadi, kalau saya bisa lebih tenang, bisa bahasa Jawa ini bisa menep gitu ya. Kalau di rumah mungkin akan lebih banyak masalah. Di rumah kita itu lebih banyak masalah ya. Coba teman-teman kalau di rumah ngapain dengan orang tuanya? Disuruh belajar ya. Disuruh bekerja, disuruh membantu, disuruh sholat, segala sesuatunya itu disuruh. Tapi kalau kita dengan guru tidak disuruh, kita sudah jalan dengan sendirinya. Awalnya mungkin kita bisa, yuk kita mulai gitu. Tetapi cara kita menjadi anak atau menjadi orang tua ketika di rumah dengan di sini itu berbeda. Kita itu kalau ngurusi keluarga kita sendiri, tensinya itu cepat naik. Kalau saya ya, saya nggak tahu bapak ibu ya, bapak-bapak, teman-teman ya. Tensi ketemu saya dengan guru saya, dengan ketemu bapak atau ibu saya, atau kakak atau adik saya, itu berbeda. Tensinya itu cepat sekali naik. Pikiran belum tentu berbeda, tapi kita menyana bahwa itu berbeda, itu tiba-tiba naik dengan sendiri, ting gitu. Ya. Tapi begitu ke sini dengan jamaah seperti ini itu tidak. Ya. Itu bukan berarti ya, karena bapak ibu saya kira, bapak-bapak saya kira sudah lebih paham dari saya. Ya namanya orang tua itu ya, kan ada satu Sayyidina Ali atau siapa, atau hadis malah saya agak lupa. Kalau misalnya boleh menyembah, maka Allah itu menyuruh kita itu menyembah pada orang tua ya. Yaitu betapa pentingnya gitu. Meskipun Az-Zarnuji bilang begitu, tapi ini kita, kalau saya memahami bahwa kita sebagai orang tua itu jangan hanya memberi sesuatu yang materi. Bahasanya itu kan materi. Materi itu apa? Kecukupan harta macam-macam gitu. Tetapi kita juga penting menjadi orang tua itu yang berfungsi sebagai guru ya. Sebagai guru. Saya memahaminya begitu. Jadi kalau di rumah itu kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai keluarga besar di dalam sebuah keluarga, kalau kita hanya memfungsikan seperti Az-Zarnuji sampaikan itu,
bahwa orang tua kita itu hanya membesarkan fisik kita. Ya. Membesarkan fisik kita saja, kita kasih makan, kita biayai sekolah macam-macam. Tetapi yang lebih penting kan sebenarnya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membuat anak kita itu bukan hanya sekedar dipenuhi makan, minum, macam-macam kebutuhan harian itu, tetapi juga kebutuhan batin. Murabbir ruh itu tadi. Walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Jadi nanti jangan dipahami bahwa saya bilang, wah kalau begitu berbakti pada guru jauh lebih penting daripada berbakti pada orang tua. Bukan begitu, ya. Tidak selalu begitu juga. Tetapi bisa kita pahami bahwa sebagai orang tua kita penting memfungsikan kita sebagai orang tua itu untuk memenuhi kebutuhan anak kita, baik lahir maupun batinnya. Memang tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa sebagai orang tua itu lalu lahir dan batinnya bisa dididik di rumah sendiri, ya. Karena itu, tapi jangan sampai kita tidak menjadi seorang guru di rumah kita. Itu sangat penting sekali. Ya. Jadi mendidik itu ya, kalau kita belajar teori-teori sekolah itu memang pendidikan itu orang tua, ya. Tetapi di dalam ajaran agama kita Islam itu juga kurang lebih begitulah, gitu. Kurang lebih begitu. Jadilah kita sebagai orang tua itu juga menumbuhkan tumbuh kembang fisik anaknya, tetapi juga batinnya. Kalau kita tidak bisa, guru itu tadi. Karena itu, kenapa guru itu begitu luar biasa? Kalau Sayyidina Ali kan lebih dari itu, ya. Ngajar sak huruf wae itu suwes kon ngapak-ngapak nih, jadi budak pantas gitu. Betapa pentingnya menjadi guru. Dalam konteks saya ngomongnya nanti kalau saya agak khawatir nggak bisa dipahami. Jadi kenapa lalu menjadi orang tua itu begitu? Lalu misalnya lagi ya, kalau di Al-Quran itu hal jazaul ihsani ilal ihsan, ya. Saya narik agak jauh. Jadi kita yakin saja pada Allah bahwa, karena ini Al-Quran, ya, pokoknya kalau kita berbuat sesuatu yang baik maka balasannya itu tidak ada lain adalah baik, ya. Itu udah pasti. Hal jazaul ihsani illal ihsan, ya. Itu sudah pasti itu. Jadi keyakinan kita tentang itu tadi itu ditampa wis apik kalau kita berbuat itu, ya. Ditampa wis apik. Ra ditampa kita berbuat baik itu sudah lebih baik dibandingkan kita tidak berbuat baik. Ya. Bisa dipahami nggih? Jadi jangankan ditampa, ya. Ditampa wis luar biasa. Ora ditampa, barang sing apik wis apik, ngono. Kurang apik apa apik kuwi? Angel banget dah. Ya. Jadi kalau kita ya kita itu tadi hal apa? Di surat apa itu? Fabi ayyi ar-Rahman, ya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Wis to yakin lah. Sesuatu yang baik itu pasti kita akan mendapat kebaikan, ya. Bapak-bapak sekalian, dan kalau kita apa tadi itu seperti disampaikan Mas Lukman, saya kira, ya, wis pokoknya apa-apa iki nggone awake dhewe iki nek bahasane Al-Qur'an kan bersyukur ini dihitung-hitung kita ora bakal iso ngitung, ya. Tetapi kalau kita tidak menghitung-hitung syukur kuwi, kok ya goblok men. Coba
kita ini kan seringkali membesarkan masalah yang kita hadapi dibandingkan kemudahan-kemudahan yang selama ini kita dapatkan toh. Mas paneng awake dhewe iki nek entuk masalah ngono. Ini ada mahasiswa ketemu dosenmu ki ya nang kampusmu. Kuliah di mana? Nah, di UI itu dosennya kan 500-an ya. Sekitar 500 mungkin ya. Dosennya. Heeh. Total. Heeh. 700. Nah, 700. Kowe ketemu dosen rada angel siji, sing mbok rasani dosenmu siji we daripada sing 699. Bener ah? Nah, kuwi mbok eling-eling dari generasi ke generasi kok. Kowe engko lulus terus nang kono ketemu Pak Lukman, kok cerita gitu. Engko ngisore ngono meneh. Nah, jadi ping muter-muter wae. Padahal ana dosen sing nyenengne jumlahe 699. Nah, nek kowe ngeling-eling sesuatu yang ming siji dibandingkan 699 kuwi, ya kowe suwe-suwe ya itulah kehidupan kita ya. Kita terlalu lebih banyak terfokus kepada masalah yang kita hadapi dan ini masalah sauplik kuwi dibandingkan begitu banyak orang baik ya. Kalau bahasa Al-Qur'an apa itu di juz sama itu inna ma'al usri usra fa inna ma'al usri usra. Nah, terus-terusnya kowe ora iso rambung. Inna ma'al usri usra ya. Inna ma'al usri yusri. Ayo. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al yusri usra. Ya. Kalau teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab pasti tahu itu ya. Kalau ada alnya gitu, itu bahasa Arab ini disebutnya makrifat ya. Nah ora ono itu jenenge nakirah. Makrifat itu sesuatu yang sudah cetha, jelas. Mesti. Kalau nakirah kuwi iso macam-macam. Oke. Iso macam-macam. Inna ma'al usri yusra. Al-usri itu enten ale ya. Artinya kesulitan. Kesulitan itu misalnya kalau sekarang kita sebutlah pandemi COVID. Itu jelas masalah. Ya. Itu masalah. Yusrone apa? Itu tergantung kita. Ya. Setiap masalah itu jelas. Jadi penting kalau kita menghadapi sesuatu itu, kalau menghadapi masalah, memahami masalahnya apa itu kudu cetha sih. Kalau tidak cetha itu macam-macam. Misalnya pandemi itu jelas cetha, ya. Inna ma'al usri yusra. Yusranya apa? Itu tidak ada alnya ya. Ma'a itu bisa diterjemahkan apa saja ya. Tetapi yang umum bahwa setiap ada kesulitan selalu disertai dengan kemudahan. Coba sekarang kita kalau pandemi seperti ini, masalahnya sudah jelas, setiap orang bisa menyelesaikan atau menghadapi, mendapatkan yusronya itu bisa macam-macam ya. Tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Tergantung ya. Tergantung kita itu sebagai apa dan kita ini siapa ya. Misalnya kalau teman-teman mahasiswa, yusronya itu misalnya yang diambil pemerintah sekarang adalah dadi ngeten iki. Kampus kula enten Cirebon yang biasanya saya harus naik travel 400.000 bolak-balik atau kalau naik kereta bisa lebih mahal dari itu. Pemene saya iki wis naik pesawat kene kono. Itu tambah mahal loh. Tapi dengan gini saya nggak berbiaya, paling 500 apa 1000 rupiah. Ya. Ini dalam rangka
menghadapi kesulitan itu, kemudahannya adalah salah satunya adalah dengan teknologi. Gambar di sini. Apalagi misalnya kalau kita sekolah sekarang daftar ulang bisa online. Dosen-dosen yang biasanya tanda tangan kita harus ke kampus, sekarang tinggal kontak dosennya, kirim jret gitu. Hanya hitungan detik sudah sampai Sumatera. Sampai luar negeri, sampai Irian gitu. Coba Irian sini PP berapa? 10 juta nggak cukup naik pesawat. Sekarang hanya hitungan detik, kirim udah sampai sana. Sudah apa itu namanya registrasi ya. Itu kalau kita mahasiswa. Sama-sama pandemi. Kalau kita sebagai orang tua bisa lebih rumit ya. Setiap orang tergantung kita ini kerjanya apa. Apalagi sekarang harus pakai masker, harus dibatasi macam-macam ya. Dibatasi itu ya gampang, tapi kan kita butuh makan setiap hari kalau sebagai orang tua. Piye carane iso gitu. Karena itu ini kalau bahasa negaranya itu namanya kebijakan publik ya. Memang kebijakan publik itu sesuatu yang rumit untuk membuat kebijakan itu. Karena segala macam banyak orang pengen semuanya diwadahi. Nah, kebijakannya itu adalah ya mewadahi keinginan-keinginan itu, lalu tidak semua orang bisa terpenuhi pasti ya. Tetapi kewajibannya adalah bagaimana pertarungannya adalah bagaimana pengaruh masing-masing orang itu diperbesar supaya dia bisa dapat kemudahannya jauh lebih banyak. Kira-kira gitu. Itu jadi tidak bisa setiap orang itu dalam kesulitan yang sama lalu diambil kebijakan yang sama. Jadi yusro itu tadi itu karena nakiro maka bisa bermacam-macam. Nah, tergantung saya. Saya dengan Pak Lukman sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan sekolah. Tapi cara Pak Lukman belum tentu sama dengan saya. Sama masalahnya ngerampungnya disertasi gitu, ngerampungnya sekolah. Tapi masalah yang saya hadapi mungkin berbeda. Yang dihadapi Pak Lukman berbeda. Lalu apa? Yang kita ambil keputusannya adalah supaya lancar sekolahnya itu tidak sama. Jadi masalahnya sama, caranya beda, tujuannya sama. Ya. Karena itu ini agak latihan aja. Urip yo ngono kuwi. Ya. Kita berumah tangga juga begitu. Ya. Yang kita hadapi itu bisa macam-macam lah gitu, bisa macam-macam. Apalagi ini saya nggak tahu ini mau sampai, kita nggak tahu semua ya, pandemi ini akan sampai kapan. Pasti akan ada hal-hal khusus yang akan terus kita hadapi. Kalau kita menghadapi itu dengan penuh kecemasan, pasti kita akan sangat cemas di rumah itu. Apalagi orang tua ya. Mikir anak, mikir golek butuh, mikir bayar sekolah. Sementara sekarang itu hampir-hampir nggak ada orang yang tidak terdampak. Mungkin yang bagus, beberapa survei menyebutkan ya yang bakulan kayak gini yang bagus. Apa ini? Pulsa sejenisnya itu. Medis ya, obat-obatan, vitamin macam-macam itu. Minuman, ya hanya itu. Yang lain terjun bebas. Orang gelisah banyak, ya. Orang gelisah ada di mana-mana. Jadi saya kira begitu dulu. Nanti kita bisa ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon. Ditambah tentang yang saya ceritakan, anak jenengan telu apa Pak? Tiga. Nah, itu tirakat meriah doe itu loh, yang menarik itu. Bisa
ditularkan untuk kita. Musim nom-nom ini terutama. Ah. Persiapan. Ada yang mau nambah. Jangan bisa. Apa ya? Gini, sebenarnya saya itu hanya ikut guru saya. Ya, saya itu orang pesantren ya. Hidup saya itu di pesantren. Bahkan dulu saya itu saking senengnya nang pesantren, dikon kuliah ki wegah. Saya itu nggak mau kuliah. Saya mau kuliah itu bukan hanya mungkin. Saya nggak mau kuliah. Saya dulu itu pengen ke Mesir sebenarnya sekolah itu. Karena nggak boleh sama ibu saya, lalu saya tidak mau kuliah. Di samping di pesantren itu memang enak. Saya nggak tahu Mesir itu seperti apa, tetapi saya membayangkan seperti di pesantren. Karena saya sudah persiapan mau macam-macam lah supaya bisa berangkat begitu, tapi ibu saya ternyata nggak boleh. Lalu saya nggak bisa berangkat. Saya mau kuliah itu sangat sederhana sekali sebenarnya, karena saya punya kakak satu perempuan. Bapak ibu saya itu kan orang zaman dulu ya. Lagian sekolah itu kalau hitungan di atas kakak-kakak saya itu ya urung umum, mau ngaku wong desa gitu. Kakak saya itu pengen kuliah, lalu ibu saya ya itu tadi negosiasi itu. Masalah itu pengen kuliah tapi mboke ra oleh, anaknya pengen, kira-kira gitu. Lalu ngobrol-ngobrol ketemulah kesepakatannya. Ibu saya bilang ya sudah nek kuliah aja suwe-suwe, aja S1, kira-kira gitu. Di 3 wae gitu. Kakak saya perempuan ini bilang ya, nih daftar lah. 3 tahun kemudian ditanya kapan wisuda. Ya nanti lo kok isih suwe, nggak taunya kakak saya itu daftarnya S1. Jadi ya ngapusi. Ya dari situlah saya belajar berbohong. Diajari. Ibu saya bilang gini, lo mbakmu lo orang untuk kuliah direwangi ngapus-ngapusi pengen kuliah gitu. Kon diploma jarene iya jebule daftarnya S1. Nah wis kebacut kan kok ora bakalan disenani. Wis suwe wis 3 tahun kan iki wis ora panas to, ya. Wong awake dhewe iki asline nek menghadapi masalah itu ya panas itu nalika kuwi gitu. Tapi engko let sak jam, setengah jam apa meneh ganti dina ngono wis ganti, ya. Jadi kalau kita lagi panas itu sebisa mungkin ya ditahan panasnya. Karena nanti akan cepat berubah. Nek hawane itu kita paksakan untuk keluar, menyesalnya malah panjang sekali, bisa seumur hidup itu. Aku pernah begini gitu, nanti 30 tahun lagi kita masih ingat tuh. Ya. Tetapi kalau kita punya hawa lagi panas itu mending menahan diri setengah jam, lalu setelah itu adem, dibandingkan hawa setengah jam itu diblasne ngono. Bareng ngono kita menyesal seumur hidup kita. Itu ya perlu latihan. Aku zaman umur sampean ngono, zaman kuliah ya jenenge cah nom ya tas-tas gitu ya. Karena kerjaan saya memang begitu. Sama dengan ini. Saya di IAIN saya dulu pernah jadi ketuaan pergerakan mahasiswa. Jadi ngerti dhewe to kowe IAIN senengane do demo. Ya. Macam-macam itulah ya. Hawa muda itu. Jadi kita menekan hawa muda itu tidak mudah ya. Ini untuk banyak anak-anak aja ya, yang mahasiswa ya. Lu sampean kan nek mahasiswa seneng dadi bocah necis to. Itu juga hawa itu. Untuk menurunkan tensi piye carane aku ben ora kaya bocah elitku ya enggak mudah. Ya. Saya dulu kuliah itu ya aku kula niku jaga masjid. Jenenge jaga masjid mahasiswa iku ya sak ngepel, sak nata sandal, sak ngresiki masjid, sak golek khatib, jemput khatib, nek ora nek khatibe ya khatib dhewe, nek ora nek tukang adzan ya diimami dhewe ngono. Pokoke kabeh iso.
Itu juga itu. Ya isi no, nang kampus kan bocah ayu-ayu akeh, kita nyapu. Kowe gelem apa ngono dadi mahasiswa? Wayahe Jumatan kita noto sandal, mahasiswi do lewat. Wah, kowe Yui ra bakalan, Yui kan ayu-ayu. Hah? Nah. Kayak begitu itu juga tidak mudah ya. Tidak mudah untuk berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, saya itu ya. Jadi kenapa lalu saya sekolah? Terus kesenangan sekolah ya. Jadi sepanjang saya jadi mahasiswa itu ya jadi tukang masjid itu, tukang azan, tukang ngepel dan seterusnya. Pokoknya jadi tukang masjid ki, jaga masjid ki ya segala hal terkait dengan masjid urusane bocah kuwi sampai ya pengajian ngene iki keliling kampung-kampung ngono. Neng enake iki ya sering makan gratis. Nah, itu tujuan utama jane. Ya, makan gratis. Disenengi wong kampung, arep dipek mantu itu ya godaan. Godaane wong jaga masjid kan. Jadi nek jaga masjid ki jane golek apa? Golek bojo ki ora kangelan. Wong Jogja ngono wis kowe rasah kos ya. Kowe entuk warisan, tinggal di Jogja ora usah tuku lemah. Nah. Mantu oleh ora? Hah? Hah? Mantu oleh to. Ya, itu salah satu kelebihan kalau kita mau di masyarakat. Kayak KKN lah, yang udah KKN. KKN itu wah orang kampung itu ngerti kowe iso ceramah ngono wis. Lah, wis pek mantu nggo rebutan we. Ya. Kandhani yo. Nah, lalu yang kedua ya. Saya itu dulu mengaji. Kiai saya itu alumni Pondok Termas, yo kerap ya, yo tebu ireng ngoten. Putrane niku 14. Wong dhisik 14 bojo siji ya. Mungkin ending. Wah. Lah saiki ndek anak loro wis sambat-sambat. Putrane niku 14. Kabeh hafal Quran. Ora mung judule Al-Qur'an kuwi ora. 30 juz. Nah. Kula ki yo ngumet. Niku ora oleh ngaji karo wong liya sadurunge khatam karo bapake dhewe 30 juz. 14 bayangno niku. Dan Solo mereka. Duwe anak 14 diulang dhewe. Ora mung Iqra, ya. Apal 30 juz iku. Awake dhewe mulang anake Iqra wae kan wis akeh nesune timbang ngajine to. Oh, dadi wong tua iki karo anake akeh nesune kok. Nek iso dadi wong tuwa aja kakehan nesu. Gua ngandani wong tua edan iku. Kula niku nek iso kali anak kula niku aja kakehan nesu. Kula niku wau nek pengen nesu ya nesu jane. Aku lan niku kan niku ajeng ngurus napa imunisasi. Anak kula sing SMA niku. Soalnya kudu imunisasi dari lahir sampai sekarang, MMR macam-macam itulah. Syaratnya niku kudu nggawa napa niku? KMS lho lah. Anakku saiki umur 16 tahun, golek KMS nang endi ya? Omah kula iki sewengi kula makane ndek dalu iki ora turu, mung golek niku. Buku kula enten loteng-loteng niku kula bongkari kabeh ora ketemu. Bojo kula wis bojo kula melu ora turu terusan. Dhek mung ndonga teko mau esuk. Saiki mumet bae ning omah. Kurang turu. Terus kalau lah aku kudu ning rumah sakit niki. Pokoke soalnya liyane niku orang nggo KMS ora entuk tanda tangan saking dokter niku bahwa sudah imunisasi karena nggak punya bukti. Pemene anak kula niku lahir ning Jakarta, terus pernah tinggal ning Solo, pernah tinggal ning Jogja. Jogja mriku Nayan, enten mriku. Dadi kula ngeling-eling iki imunisasine nang endi wis ra eling blas kuwi. Wong anak kos to. Nang kono-kono. Barang ngoten, ya wis lah. Pokoke ketemu dokter sik tanpa anti rape.
Soalnya sing saged rekomendasi rumah sakit besar Panti Rapih Bethesda kali Sarjito golek sing rada cedhak Panti Rapih. Kula niku dugi lampu merah UGM kae lho. Anak kula Pak kartune ora kegawa. Wis aku ora turu. Wis mangkat ngene teko kono lho sarep teko nggone lho. Pak kartune lali. Nek muring kan jane ya penak ya, aku ya ngerti. Iki anakku iki mesti keri iki ya wis gelo. Nek tak sentak meneh ngono engko ya mesti tambah gelone lipet-lipet to. Ya wis tak aku laming bali nek tak jak guyon-guyon. Wis bareng ngono dugi UN sih. Pak, aku lali ora kanggo iki. Lho niku. Niki lho. Lah kok iso piye? Ya akhirnya tuku ning dalan. Lah sesuk jam 8 tuh pinggir dalan rung ono, golek kan ya kangelan. Jadi nek kula pengen nesu ngono ya gampang banget jane. Ning lah nek nesu ki engko tambah aku ya stres, anakku strese liwat-liwat. Jadi ya jak guyon wae. Dek seneng, aku ya seneng. Ya mangkele sethithik dilit wae ngono. Hawane aja ditokne. Itu lebih enak ya. Pemenang engko nek ndek anak ya. Punya anak itu sangat penting. Tadi itu anak saya itu lebih banyak saya peluk dibandingkan anak saya itu sehari bisa saya peluk, apalagi yang masih 8 tahun ya. Mungkin bisa 20-30 kali saya memeluk anak saya itu sehari itu. Mergo pandemi ya. Nah, orang pandemi ya tak tinggal terus. Tapi meluk itu penting sekali. Yang gede-gede pun saya peluk meskipun tidak seintens itu ya. Tapi memeluk anak itu pokoknya nek nesu dipeluk wae, ngoten. Nggih. Nah niku pendak dina. Nglimpe anake kon turu sik. Nek sak kamar engko digendong pindah. Jadi sebisa mungkin memang kalau bisa ya itu jangan terlalu banyak marah di rumah untuk siapapun. Anggap wae santai wae. Marah ki akeh rugine kok ngono. Ya. Jangan terlalu banyak marah dengan anak, istri. Angel, yo angel ya. Bagaimana caranya? Salah satu yang saya lakukan adalah kalau saya ya, wong bisa beda-beda caranya. Kalau saya tidak banyak marah, tetapi saya selalu melihat anak-anak saya itu nek wis rada kangelan, saya punya feeling, oh ini sudah di luar batas gitu. Biasanya saya malam ajak sholat, lalu saya ngomong ngono, sampai kita nangis-nangis, lalu saling minta maaf, peluk-pelukan, rampung. Itu acting jadi. Acting ya. Itu sangat berkesan bagi anak, mungkin bagi istri juga gitu. Jadi kalau nangis-nangis itu melihat situasi kalau anak saya tidak terkendali, maka lalu saya buat itu kumpul kayak begini sekeluarga, lalu saya ngomong ngalor ngidul begitu sampai anak saya nangis kabeh gitu. Habis itu minta maaf, peluk-pelukan, wes. Lalu besok wes dalan meneh ngoten. Kon anu baleni meneh gitu. Bisa enggak begitu? Pernah ngaten niku, Pak? Itu cara ya. Setiap orang punya banyak macam cara, tapi itu salah satu cara yang saya lakukan supaya ben aku ki yo ora stres ngono lho. Anakku ki yo ben aja kakean stres. Bojoku yo ben aja stres gitu. Caranya adalah dengan menata hatinya. Karena saya itu kan juga bukan orang kaya, memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kan ya pres-presan kadang-kadang ya. Kadang-kadang beras entek, ngono ini biasa kayak. Kadang-kadang beras ra duwe iku wis repot banget loh ya. Nek wis beras ra duwe liyane tambah ra duwe iku wis. Ya. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah begitu. Nah, kembali ke guru saya itu tadi.
duwe anak 14 diulang dhewe kabeh kudu hafal. Ora entuk diulang wong liya. Sampai hafal 30 juz iki nek wong ora basane awake dhewe iki apa? Ora umum. Ora umum to niku. Ora umum iku. Apa ya iso mbayang niku. Tapi guru kula niku ngoten. Suatu hari saya sowan namanya Kiai Haji Ahmad Mustafa. Kalau beliau itu imam masjid di Pondok Pesantren Al Muayyad selama 52 tahun. 5 waktu. Oh, enggak 5 waktu. Subuh, duhur, subuh, maghrib, isya. Kalau yang lain tidak. Suatu hari saya pas sowan, terus ada tamu. Tamunya tanya, ya biasa kalau sowan kiai salah satunya adalah minta doa, minta apa gitu-gitu. Nah tamu ini minta doa apa supaya anak saya supaya bisa baik gitu. Nah kiai saya itu cerita ke tamu itu, saya sebenarnya nggak dikasih tahu, cuman saya nguping aja kan, nguping saja. Terus beliau cerita kalau setiap istrinya hamil, beliau ini poso terus menerus selama 40 hari. Nah kurang, misalnya hari saya pernah 2 kali los di hari ke-34 dan sekitar 14 atau 15 saya salah. Itu ya diulangi, guru saya bilangnya begitu. Pokoknya terus-terusan. Jadi saya mengulang aja. Ya, saya nggak tahu dalilnya. Sepanjang itu tidak dilarang. Kalau hal-hal yang baik biasanya selalu saya lakukan. Misalnya poso pas Idul Fitri ya mungkin tak lakoni ya, itu jelas ra oleh. Tapi nek poso ngono kuwi ya, itu tak lakoni. Jadi minimal saya pernah poso ngebleng itu 40 dina ping 3 anakku 3. Saya nggak tahu hikmahnya apa gitu. Pokoknya aku melu ae karo kiai anggere nek sing ngoten-ngoten iku kula nderek. Dan sekarang beberapa keluarga saya mengikuti yang kayak begitu. Anak saya alhamdulillah rada dalan, ya. Rada dalan. Jadi kalau keluarga saya itu dari keluarga pesantren. Jadi ngaji itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Boleh belajar di mana saja, tetapi ngaji di pesantren itu wajib hukumnya. Di keluarga saya wajib, jangan dipahami nek ora terus dosa ya, tapi wajib itu pokoknya itu penting, sesuatu yang penting, tidak bisa tidak, tapi tidak lalu nek ora mlebu neraka abot men nggae hukum dhewe ya. Ya ora apa-apa nek ora. Tapi itu diwajibkan dalam tradisi keluarga saya. Karena itu anak saya sekolah sekarang ada di SMA 8, tapi dia karena tidak mau mondok, tapi harus ngaji di pondok. Karena itu dia sejak SD, sejak kecil, di Nurul Umah sampai sekarang. Anak saya yang di Solo, kebetulan mondok, dulu ya di Nurul Umah sejak kecil. Karena di keluarga saya yang terbatas itu, dalam tanda kutip ya, ngaji yang bisa sampai ke hati itu ya di pesantren. Bukan di sekolah. Kita nyucup guru itu, atau nanti kalau sudah tua ya. Kalau yang saya ingat itu ya guru-guru saya di pesantren. Saya kebetulan lulusan PGA Ragil saya itu. Pendidikan Guru Agama. Saya itu banyak sekali yang lupa. Kenangan saya di PGA itu hampir-hampir bisa dikatakan hilang. Baik teman, guru-guru gitu. Tapi guru di pesantren saya nggak ada. Saya ngaji sejak kecil di kampung itu. Semuanya saya ingat. Nggak ada satupun yang saya lupa dengan guru saya. Dan saya tidak punya tradisi misalnya harus ke sekolahan saya ke PGA itu yang sekarang jadi MAN 2. Tapi kalau ke pesantren itu seakan-akan kewajiban. Ya.
Ya, mungkin setiap orang bisa berbeda-beda, tetapi dari pengalaman keluarga saya itu kurang lebih memaknai ngaji di pesantren itu kayak begitu. Ya. Belum karuan orang yang pesantren, Pak Kiai Lokman bisa mimpin menjadi guru kita loh. Ya. Kalau misalnya lulusan ngendi gitu, nggak pernah ngaji itu. Karena salah satu di pesantren saya kira yang membuat kita senang itu adalah kita bisa pede, bisa ngaji gitu-gitu ya. Kalau nggak pernah ngaji di pesantren mungkin kita tidak pede. Pedenya paling nggak kurang. Tidak selalu begitu karena bukan orang pesantren yang pinter juga banyak ya. Ini hanya soal pengalaman yang bahasa angel ini subjektif. Yang setiap orang bisa berbeda-beda pengalamannya. Jadi anak saya itu ya harus begitu. Harus ngaji di pesantren. Sesuatu yang kalau tidak bisa mukim, yang laju gitu. Ya. Jadi anak saya bisa boleh belajar umum macam-macam gitu, tetapi ngaji pesantren. Sekarang lagi cari kampus, dia sudah berpikir kalau nanti aku pesantren maka aku akan di sini, tapi kalau enggak aku akan tetap di Nurul Ummah sampai nanti ngabdi di situ sampai lulus gitu-gitu ya. Jadi sudah mulai pilihan-pilihan. Nah, yang juga tidak kalah penting saya kira adalah kalau bahasa angelnya lagi, saya sering ngomongnya bahasa angel, mendekatkan anak pada sumber informasi. Angel toh, ya. Mendekatkan anak pada sumber informasi. Kalau anak kita itu pengen, misalnya ya, kalau kita petani, pengen anak kita jadi petani yang mungkin lebih baik dari kita, maka ya dia ikut diuripne nang pertanian misalnya. Di kampus saya itu mungkin agak berbeda dengan kampus-kampus lain. Prinsipnya itu adalah semakin tinggi sekolahnya, maka tangan kita ini tidak boleh semakin halus. Harus semakin kapalan. Yang menunjukkan bahwa ilmu kita itu manfaat pada masyarakat. Jadi gak oleh lalu aku nanti misalnya jadi dokter sehari-hari menggo apa iki nganggo dasi, nganggo jas terus nang kampus tanda tangan itu gak boleh. Semakin kita sekolahnya tinggi maka kita harus lebih banyak mengabdi langsung di masyarakat. Ora ming enek wong kerja bakti terus kita ming tengok ya melu kerja bakti, enek wong macul ya kudu macul. Biasanya tangannya itu semakin tinggi kita, maka pengabdian kita itu harus lebih besar. Tergantung kita mau ngabdinya di mana ya. Tetapi tidak boleh di kampus saya ini ya, tidak boleh semakin tinggi pendidikan kita semakin jauh dengan masyarakat. Jadi kalau di kampus saya itu kalau orang kok tidak hidup dengan masyarakat, orang iso macul, orang itu bukan komunitas di kampus saya. Ya. Karena wong sugih-sugih kae ora usah dikancani wis iso jos gitu. Kira-kira gitu pikirannya ya. Tetapi sing makome apa itu, pangkate kaya awak-awake dhewe iki ora dikancani itu iso bablas itu, ya. Wong sugih kae ora usah dipikir wis mlaku dhewe gitu. Karena itu prinsipnya rada aneh memang. Memang berbeda ya. Jadi kalau saya lulus, saya harus lebih banyak hidupnya itu di masyarakat. Seluruh mahasiswa saya itu harus di masyarakat sejak semester 1. Jadi banyak di masyarakat, kuliah banyak di masyarakat. Tidak banyak di kelas. Ya itu salah satu cara supaya itu tadi ben krasa dadi wong gitu loh. Jadi hidup yang nyata. Ya. Nah, anak saya itu ya sebisa mungkin saya dekatkan dengan sumber informasi sesuai dengan yang dia tekuni. Ya. Jadi anak saya itu ya dalam tanda kutip bekerja sejak kecil. Saya tidak pernah mungkin penghasilan anak saya lebih banyak anak saya dibandingkan saya dan istri saya. Dari kebiasaan itu. Anak saya nulis itu. Anak saya sejak kecil, anak saya itu umur kelas 4 SD,
Itu udah wawancara Jokowi, Budiono, menteri-menteri itu banyak. Dia sudah biasa nulis koran-koran Jakarta. Dia dikontrak Media Indonesia itu setahun. Sampai sekarang dia jadi wartawan di KR sambil sekolah. Rekoso tenan ta dadi anakku ki. Ya. Rekoso tenan. Dia nulis buku sendiri macam-macam, tapi ya itu mulai dari anak kita itu maunya apa, kita dekatkan yang dia mau kira-kira. Tapi sing apik ya, aja sing elek-elek. Anakku itu yang pertama itu nulis buku itu 26, 27. Pernah nulis buku? Nulis di koran wis ra ketok. Anak yang kedua itu saya udah nggak bisa ngitung, mungkin 30 berapa buku gitu. Nulis di koran, di majalah wis ra ketung yuk kan. Jadi itu sejak TK. Jadi anak saya itu kelas 1 umur 7 tahun itu nerbitnya buku. Dengan cara itu tadi ya. Buku itu lalu oleh Komite Buku Kementerian Pendidikan Nasional, buku yang ditulis oleh anak SD itu jadi buku terbaik di Indonesia. Lalu diterbitkan dalam bahasa Inggris. Anak saya bisa ke Eropa. Di dunia itu ada pameran buku yang tercatat ya, namanya Frankfurt Book Fair. Anak itu udah sekarang mungkin sekitar 510-an tahun. Jadi sudah ada pameran buku 500, sekitar 510 sekarang atau 511 tahun. Anak saya itu pembicara termuda sepanjang itu sejak zaman semono sampai sekarang. Karena dia ajang itu biasanya penulis-penulis besar orang dari seluruh dunia. Seberapa besar tuh itu gitu. Itu tempat pameran buku itu 6 kali Gelora Bung Karno. Drengkelen sampai anak melaku itu. Ora kemput ya. 6 kali Gelora Bung Karno. Yang gede ini sama nawe. Itu rakyat tau, peduli yang warna atau kono rakemput itu. Itu anak saya umur 10 tahun kali ya, kesana itu. Dan saya kena barokahnya, saya bisa sampai sana karena anak saya. Bisa Jawa ini kebun nyusu gudel. Ya ora apa-apa, enak. Wong tua orang genah toh. Biasanya kan ke luar negeri karena ikut bapake gitu. Aku ikut anake. Gayane mendampingi anaknya. Padahal setelah sampai sana ternyata saya yang didampingi anak saya. Lu ngopo-ngopo bahasa Inggris dhek sing ngomong. Ya begitulah. Ya itu kuncinya adalah soal mendekatkan anak pada sumber informasi. Setelah itu ya anak saya keliling kemana-mana wis. Saya kemana-mana ya ikut aja. Ikut gitu. Ngono dadi wong tua ki, angel to. Ya angel. Itu cerita yang enak-enak, yang enggak enak nanti dijalani sendiri saja ya. Banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi aja mikir nggak enaknya. Apalagi apa? Nek awake dhewe dudu anake wong sugih, dudu anake kiai gedhe, dudu anake wong jos ngono. Ya ora ana wong penak nikah kok penak. Yang ketoke ya. Perjuangannya itu yang tidak. Dan itu wah, kalau kita tidak tahan banting bisa kemana-mana. Kekurangan ki ya repot, kelebihan ya repot. Ya. Berkeluarga itu kekurangan itu ya repot, kelebihan itu ya repot.
Dan itulah yang harus kita jalani, yang namanya komitmen pernikahan ya. Kalau saya termasuk orang yang ojo poligami. Nah, kalau di kampus saya poligami nggak boleh. Orang poligami ora oleh, nek selingkuh ora. Poligami loh. Teks Al-Qur'annya itu ada ya. Itu wae ora oleh. Apa meneh selingkuh ngono ya. Jadi mikire iki rada anu aja diwolak-walik ngono. Itu aja enggak anu. Nek kowe kan durung nikah ya, pacaran wae rungono. Sing disir rungono dadi kadoan nek ngomong poligami. Angel. Yo sekolah sih. Yang sekolah ki yo karo mikir golek bojo to. Nek aku dhisik ngono, nek kowe ora ngerti ya. Ya. Jadi komitmen berkeluarga itu sangat nomor 1, tidak boleh diapa-apain. Ya. Komitmen itu ya dalam senang, tidak senang gitu. Tapi ya itu tadi, howone itu jangan nanti deh. Kalau aku cerita mungkin agak sulit, tapi nanti kalau menghadapi hidup yang sebenarnya itu di dalam keluarga itu ya nanti ngelakoni lah gitu. Teman-teman yang masih muda-muda itu. Nah, cita-cita supaya misalnya generasi kita supaya lebih baik dan seterusnya gitu. Ya jangan berharap bim salah bim lalu jadi anak sing apik. Ya itu perjalanan kita itu sejak durung mikir duwe bojo. Saya sangat percaya dari pengalaman yang saya jalani. Keluarga kita itu adalah cerminan dari perjalanan kita sejak belum mikir nikah. Ya. Saya itu tahun 96, saya itu belum mikir nikah, tapi saya kuliah. Dulu di jualan buku yang di mana itu, di shopping itu, saya itu lihat majalah Bobo, ceritanya kok bagus gitu. Pikiran saya itu hanya satu, nanti kalau aku punya anak, nanti kalau aku punya anak gitu, isi mahasiswa, isi mikir anak loh, bojone ora ono gitu, wong senenge ora ono loh. Cerita bagus kayak begini pasti kalau nggak saya dapatkan sekarang, anakku nggak akan dapat. Itu karena pikiran saya itu nyatanya penulis kan jadi akeh ya. Buku cerita saya itu ya akeh ra genah gitu. Tapi pikiran saya yang waktu itu orang desa jarang membaca macam-macam, lihat kayak gitu itu senang. Lalu saya beli itu sama, kalau Pak Lukman kenal namanya Faisal Fatawi itu yang sekarang jadi dosen UIN Malang. Saya beli buku itu, majalah Bobo itu harusnya Pak Kobutri itu karena terlalu banyak. Belinya itu banyak sekali. Duit itu saya habiskan untuk beli itu. Saya nggak tahu itu, pokoknya beli aja. Waktu itu anak saya nanti kalau itu cerita bagus gini harus saya beli. Saya beli itu. Nggak kepikiran apa-apa, anak saya jadi penulis semua. Itu yang membuat saya percaya bahwa perjalanan kita itu disengaja atau tidak, itu mempengaruhi yang kita jalani hari ini. Ya. Entah benar atau entah tidak, tapi dalam pengalaman saya kurang lebih begitu. Ya. Itu ngopo aku tuku majalah Bobo, aku itu juga bukan penulis cerita, bukan opo gitu, mikir kok anak loh. Bisa begitu gitu. Jadi mungkin pikiran kita itu ya berpikir kayak begitu, tidak sengaja apa gitu, lalu tapi itu kayak kabel ini gitu loh, tiba-tiba lalu disambung jadi bentar. Mungkin kehidupan saya ada di kabel sana atau di lampu sana yang kecil. Tapi begitu sampai anak saya bisa levelnya ada di listrik yang gede ini.
bisa jadi nanti cucunya misalnya itu kembali lagi ke lampu kecil, ya. Bisa saja tidak ada lampunya malah gitu. Karena hidup itu memang begitu. Bukan besar kecil ya. Bisa kita menjadi lebih besar, bisa kita menjadi lebih kecil, tergantung kita mau jadi besar atau jadi kecil. Karena kita nggak ngerti kok, sesuk ki awake dhewe dadi apa gitu. Sesuk loh, sedelo iki apa gitu. Tapi kewajiban kita itu tadi. Nah, prinsipnya ya tadi itu. Pokoknya nek sing apik iki Gusti Allah janjine ya apik gitu. Mudah-mudahan dengan begitu lalu bisa, ya harus yakin gitu, harus yakin. Pokoknya apik iki ya dadine apik. Apike iki ya aja dipikir apike awake dhewe terus ndonga hari ini terus sesuk dadi gitu. Ya apike mbuh kapan, tapi pasti apik ngono, ya. Pasti apik. Mbuh saiki, mbuh sesuk, mbuh somben. Apa kalau di dalam bahasa Al-Qur'an kan kita beriman itu ya rasa aku wis beriman, aku asyhadu alla ilaha illallah, aku la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah terus mlebu surga kan ora. Karena kita la ilaha illallah itulah lalu dicoba oleh Allah bermacam-macam. Tetap la ilaha illallah atau tidak, kira-kira gitu. Mudahnya supaya kita paham ya. Sepanjang hidup kita itulah la ilaha illallah kita itu seperti apa? Munggah mudun, statis atau munggah terus atau malah mudun. Itu tergantung kita itu. Ya. Enak men kalau masa depan itu sudah terlihat. Aku sesuk dadi guru. Sugih ngono kan urip ki ra enak. Ya. Aku sesuk diulang Pak Lukman entuk A. Itu kan ra enak banget ya urip ngono. Ya. Semua orang itu nggak ada yang tahu besok itu akan apa. Karena itulah kita disuruh untuk bersungguh-sungguh. Jadi apa ini gak ngerti. Terus terang ya, saya sepanjang sekolah itu hampir tidak pernah punya cita-cita. Teman saya itu semuanya jadi dosen. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi dosen. Saya jadi dosen juga tidak karena saya pengen jadi dosen. Ada teman, bu kamu sini ngajar, ngerti-ngerti jadi dosen. Ya. Tapi apakah saya, ya nggak ngerti. Apakah saya panik menghadapi masa depan? Kadang-kadang iya. Ya. Ya itu tadi itu komitmen la ilaha illallah kita itu loh, keimanan kita itu loh. Mbok kira terus nek wong kaya aku itu terus ngadepi masalah ya enteng wae gitu ya, gampang wae. Ya ora. Setiap orang punya apa? Menghadapi masalah yang bermacam-macam, berbeda-beda. Dan itulah ujian kita nanti, tetap la ilaha illallah atau tidak. Tidak ada sesuatu yang statis, tidak berubah, terus-menerus, terus awake dhewe wis ngerti. Enggak ada, ya. Nek kaya awake dhewe lho ya. Nah, ono wali apa ngono, saya percaya ada yang tahu begitu. Tetapi yang bisa baca, tapi kepastian kan juga. Nek wong Jawa ki ono ngalamat gitu. Kita ngerti nek bener iki wis kelewat to. Wingi bapak kae ngene nitipne aku sepatu karo duit jebule sesuk meninggal. Nek wingi kok titip iki ngopo kan ra awake dipikir. Tapi begitu meninggal kita baru mikir, kira-kira begitu hidup itu ya. Kita nggak tahu akan seperti apa, macam-macam. Jadi nek sampean panik, wong urip ki ya kurang lebih begitu menghadapi masa depan. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada merasa kurang percaya diri. Semua orang juga begitu, tapi kewajiban kita adalah memaksimalkan usaha. Nek wis maksimal kok hasilnya tidak seperti yang tidak kita inginkan, ya kita memulai lagi supaya bisa berhasil seperti yang kita inginkan. Nek ngomong ini kan ya gampang, tapi nek ngarepe apa menghadapi hidup yang sebenarnya tidak mudah loh.
ya. Tidak mudah. Tidak mudah. Jadi itu memang harus dijalani ya. Dijalani, pengalaman-pengalaman seperti ini kita nekan di dalam pikiran kita. Jadi begitu kita menghadapi masalah, mungkin itu menjadi salah satu bahasane wong kampus referensi ya. Referensi di dalam kita menghadapi kehidupan itu. Kalau diteruskan saya nggak bisa berhenti nih. Ya, berhenti saja. Monggo, silakan yang bertanya. Mumpung loh, ini nggak setiap malam Selasa loh, kecuali mau setiap malam Selasa nggak apa-apa. Nyari apa? Nggak ada? Coba ada yang mau tanya? Daripada penasaran tanya aja. Pak, anaknya umur berapa? Yang jelas kan belum punya menantu toh. Kalau nggak ada ditutup yang saja. Yang Amerika itu yang kedua itu. Apa yang pertama? Yang kedua. Yang kedua. Iya. Jadi gini, teman-teman, mahasiswa saja ya, mahasiswa yang sedang berjuang, kita sama-sama mahasiswa ya. Pengalaman saya dengan Pak Lukman di UNY itu, saya dan Pak Lukman itu kuliah di jurusannya itu penelitian dan evaluasi pendidikan. Biasanya karena belajar statistik itu banyak sekali di situ. Yang kuliah di situ biasanya orang matematika, statistik, orang teknik gitu-gitu. Tiba-tiba ada orang seperti saya bisa masuk di situ. Saya itu sekolahnya dulu bahasa Arab. Ada Pak Lukman, tapi Pak Lukman pernah pengalaman di UNY ya, jurusan teknologi pendidikan. Lalu ada lagi teman yang dari jurusan lain gitu. Kita itu kadang-kadang dalam tanda kutip ya kurang percaya diri, atau mungkin ada teman yang iki wong koyok ngene kok bisa ditompo gitu. Karena memang semuanya ngitung, nek dihitung manual ki yo gundul tenan palahe. Lalu supaya tetap percaya diri bahwa kita ini bisa, lalu saya bilangnya ke teman-teman itu, di UNJ itu, di kampus manapun sebenarnya ya, kita masuk kuliah itu melalui tes seleksi. Semua seleksinya itu kita ikuti. Orang-orang yang dititipnya lalu ditompo gitu nggak ada. Apalagi ini program beasiswa, orang seluruh Indonesia pengen dapat. Kita di jurusan kita itu ada 7 orang ya yang dapat ya. Di UNJ itu ada 7 orang. Salah 2-nya saya dengan Pak Lukman. Jadi salah satu yang kita terpacu untuk tetap yakin bahwa kita bisa itu adalah kita itu semuanya pakai ujian di situ. Ujian masuk bahasa Inggrisnya ya ada, TPA jenenge TPA ada, wawancara ya ono, wawancara dengan depak ya ono, wawancara dengan UNJ ya ada gitu. Jadi begitu kita diterima itu kita masuk dalam standar UNJ. Kalau kita masuk dalam standar UNJ maka di kampus yang lain juga begitu. Kalau kita masuk berarti kita masuk dalam standar itu, baik akademik maupun non akademik yang terbaca oleh tes itu. Jadi pasti kita bisa lulus gitu.
Karena kalau kita tidak lulus, kampusnya ya izin loh. Berarti tesmu itu tidak qualified gitu ya. Jadi meskipun kalau teman-teman itu aku sinau di luar bidangku macam-macam itu, jangan pernah merasa rendah diri ya, merasa sulit, merasa kesusahan gitu. Karena kita itu sudah masuk ring itu ya kita berarti masuk standar. Orang yang masuk standar itu standarnya adalah orang itu bisa lulus, bisa masuk, bisa lulus gitu loh. Nah, nek ngono kan dadi PD ta Pak Dewi ta. Nah, mahasiswa itu harus begitu berpikirnya. Saya bisa jadi mahasiswa UI, maka saya adalah masuk standar UI. Berarti karena bisa masuk, maka saya bisa keluar. Karena tes itu salah satunya untuk mengukur itu. Kalau saya di UIN bisa begitu ya berarti bisa masuk. Di UGM, di kampus mana lagi, begitu kita diterima, kita adalah layak jadi sarjana, jadi master, jadi dokter di kampus itu sesuai dengan standarnya. Jadi jangan merasa tidak akan bisa gitu-gitu. Pasti bisa karena sudah ada ukurannya. Nah, ora lulus kampus sing izin ya. Di mahasiswa ora lulus. Ya, karena standar itu untuk mengukur orang. Dia bisa lulus atau tidak dengan kemampuan seperti ini. Kalau diterima bisa lulus. Ya. Nah, tinggal kita itu, tinggal keseriusan kita itu yang membedakan satu dengan yang lain. Ada yang lulusnya sekarang, ada yang besok, ada tahun depan gitu. Tapi jangan difikirkan bahwa orang yang lulus cepat lalu lambat itu karena tidak mampu. Karena tadi itu yang dihadapi bisa setiap orang bisa beda-beda ya. Prioritas orang beda-beda. Tetapi yang difikirkan sebagai mahasiswa itu adalah kita bisa lulus karena kita dalam standar itu. Saya kira begitu ya. Cukup ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ini? Wah, baru jam 11. Ini dari ini dah. Jalan sembuh. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khata